Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Setelah Mas Kakak dan Mas Haji menyelesaikan tugasnya di Kota Ambon, mereka langsung menuju ke Makassar dan lanjut terbang lagi ke Bau-Bau. Dan dari Bau-Bau mereka naik mobil ke dermaga dan menyeberang ke Pulau Muna untuk bertemu dengan istri dan anak-anak Pak Rasiluh di Pulau Muna. Ada cerita yang menarik karena ternyata Pak Rasiluh ini pergi dan berangkat ke Ambon itu karena anaknya yang SMP tahun ini akan lulus. Dan biasanya dari rumahnya Pak Rasiluh, anaknya kalau pergi bersekolah di SMP itu jaraknya 2 kilo, itu ditempuh dengan jalan kaki. Dan nanti ketika lulus, anaknya ini ingin masuk SMA, dan SMA-nya itu jaraknya 5 kilo, sehingga Pak Rasiluh ini berpikir untuk mencari rezeki di perantauan di Kota Ambon agar mampu membeli motor bekas seharga 5 juta rupiah agar anaknya ini bisa berangkat sekolah menempuh jarak 5 kilo tadi. Tetapi nasib menentukan lain. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang datang dan bertemu dengan istri serta 5 anaknya dan ibunya, kemudian bersilaturahmi, berbicara di sana, bertemu dengan ada Pak Kapolsek, ada kepala desa, dan mereka sangat terkejut karena tim Rumah Pancasila, Mas Kakak dan Mas Haji ini bisa sampai di rumahnya tanpa minta bantuan. Jadi hanya jalan, bertanya-tanya sampai di rumahnya yang bersangkutan. Sedangkan wartawan-wartawan lain yang datang itu selalu minta bantuan kepada Pak Kapolsek untuk mengantar sampai di sana. Sehingga waktu Mas Kakak, Mas Haji ini datang, mereka begitu terkejut dan kaget. Ada cerita menarik bahwa ketika tim Rumah Pancasila dan Klinik Hukum memberikan bantuan sebesar 15 juta, istri Pak Rasiluh begitu kaget dan begitu terharu dan merasa bahwa inilah anugerah dari Tuhan. Berkat doa-doa mereka, di balik musibah ada anugerah. Karena dari uang tersebut, akhirnya anaknya Pak Rasiluh ini nanti bisa membeli motor bekas seharga 5 juta rupiah. Karena kehidupan mereka sendiri sangat berkekurangan. Istri Pak Rasiluh ini hanya bekerja dengan mengupas biji mete yang per kilonya itu hanya dibayar 1.000 rupiah. Dan satu hari itu dia mengupas hanya satu tampa besar, itu mungkin sekitar 5-10 kilo. Jadi kita bisa bayangkan bahwa penghasilannya istri Pak Rasiluh ini hanya sekitar 10.000 untuk menghidupi 5 anaknya karena Pak Rasiluh sekarang sudah tidak bisa lagi bekerja. Dan untuk menambah biaya hidup mereka sehari-hari, akhirnya istrinya Pak Rasiluh ini juga menambah pekerjaan baru dengan berjualan es di SMP tempat anaknya bersekolah. Itu pun penghasilannya tidak seberapa, mungkin sekitar 5-10 ribu per hari. Bantuan yang diberikan oleh Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ini beserta seluruh sahabat Rumah Pancasila ini ternyata bantuan pertama yang diterima oleh keluarga mereka, dan inilah yang dinamakan Rumah Indonesia yang penuh gotong royong, di mana ketekunan, kerajinan daripada sholat-sholat yang dilakukan oleh anak-anak Pak Rasiluh dan istrinya ini telah membuat Tuhan mengutus kita dari Pulau Jawa ini untuk ke sana dan mampu berbagi dengan mereka. Maka rasa syukur yang paling dalam dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum adalah tentunya khusus bagi keluarga Pak Rasiluh dan anak-anaknya, mereka akan tunduk, bersujud dan berdoa kepada Tuhan, berterima kasih bahwa doa-doa mereka sudah dikabulkan oleh kita semua. Ada cerita yang cukup menarik juga, penyeberangan dari Bau-Bau ke Pulau Muna itu dulu itu ditempuh dalam waktu sekitar 5 jam. Sehingga kalau masih rutenya dulu itu harus ditempuh dalam 7 jam. Tetapi berkat adanya tol laut sekarang yang dibangun oleh pemerintah, telah mempersingkat perjalanan dari kita menuju ke Pulau Muna, itu dari penyeberangan hanya bisa ditempuh sekitar 30 menit. Kalau kita pakai
kapal feri karena mobilnya bisa naik untuk menyeberang. Dan kalau kita pakai speedboat itu sekitar 10 menit. Bagaimanapun juga pemerintah Indonesia saat ini telah benar-benar membuka begitu banyak akses sehingga ketika ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan, kita yang ingin memberikan bantuan pun bisa mengakses dengan cepat untuk sampai di sana. Maka marilah pemerintah siapapun yang terpilih bukalah akses selebar-lebarnya untuk semakin cepat wilayah seluruh Nusantara ini bisa dimasuki kita untuk gotong royong membantu. Dan bagi seluruh sahabat Rumah Pancasila, doa kepada Tuhan itu memberikan rahmat bagi kita dan mengetuk hati-hati orang-orang yang beriman lain untuk turun membantu sesamanya. Itulah perintah Pancasila di sila pertama yang dengan tegas menuntut kita semua untuk bertuhan, sehingga kita mampu menemukan kebaikan, keadilan, dan rahmat Tuhan. Seperti yang sudah terjadi untuk Ibu Rasilu dan anak-anaknya, sehingga nanti anaknya Pak Rasilu sudah bisa punya motor, bulan Juni besok bisa bersekolah ke SMA-nya dengan naik motor, semuanya adalah rahmat Tuhan. Marilah kita berbagi di Rumah Indonesia ini. Jangan pernah Anda takut berbagi, karena dengan berbagi itulah Indonesia akan menjadi lebih baik. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.